Selamat datang dalam pembahasan formulasi integral lintasan dalam mekanika kuantum non-relativistik. Pendekatan ini merupakan cara pandang yang sangat intuitif untuk memahami probabilitas kuantum melalui konsep yang disebut sum over histories atau penjumlahan atas semua sejarah lintasan. Jika biasanya kita melihat kuantum melalui persamaan gelombang yang abstrak, di dalam hal ini, Feynman mengajak kita melihatnya melalui lintasan nyata yang diambil oleh partikel. Mari kita mulai dengan fondasi permasalahannya, yaitu paradoks dua celah atau mungkin biasanya celah ganda. Dalam mekanika klasik, partikel bersifat deterministik. Ia melewati celah 1 atau celah 2. Namun dalam mekanika kuantum, probabilitas total P itu bukanlah penjumlahan sesederhana seperti P1 ditambah P2. Mengapa? Karena adanya suku interferensi. Aturan dasarnya adalah amplitudo dari kedua kemungkinan lintasan itu harus dijumlahkan terlebih dahulu sebelum kita bisa menghitung probabilitas akhirnya. Feynman membawa logika ini ke tingkat yang lebih ekstrim, yaitu melalui eksperimen berpikirnya. Apa yang terjadi jika kita menambah celah ketiga, keempat, hingga n celah atau banyak celah? Jika kita terus menambah celah hingga memenuhi layar, lalu menghilangkan layarnya, kita sampai pada ide radikal, yaitu partikel tidak hanya mengambil satu lintasan lurus saja. Partikel sebenarnya mengambil semua lintasan yang mungkin terjadi secara bersamaan untuk sampai ke titik tujuannya. Sehingga di sini kita bisa melihat pergeseran perspektif yang fundamental. Pendekatan Hamilton atau Schrödinger itu berfokus secara lokal, yaitu bagaimana keadaan sistem yang digambarkan oleh persamaan gelombang Ct berubah saat ini melalui persamaan diferensial. Sebaliknya, pendekatan Lagrange atau Feynman berfokus secara global, melihat bagaimana sejarah partikel dari awal hingga akhir melalui prinsip variasional. Hal ini berangkat dari pertanyaan Paul Dirac pada tahun 1933 mengenai peran Lagrangian dalam dunia kuantum. Dirac mempertanyakan bagaimana besaran mekanika klasik seperti Lagrangian dapat diintegrasikan ke dalam kerangka kerja kuantum. Ia menemukan bahwa Lagrangian memiliki kaitan erat dengan fase dari suatu fungsi gelombang, yang kemudian menjadi dasar bagi Richard Feynman untuk mengembangkan ide bahwa fase sebuah lintasan itu sebanding dengan apa yang dinamakan sebagai aksi klasik S. Secara matematis, inti dari formulasi ini adalah mencari propagator atau kernel yang dinotasikan sebagai KBA, kernel dari BA. Propagator ini mewakili amplitudo probabilitas bagi sebuah partikel untuk bergerak dari titik ruang waktu A, XA, TA, ke titik B, XB, TB. Ini adalah jembatan yang menghubungkan posisi awal dan akhir dalam ruang waktu. Sehingga postulat pertama Feynman menyatakan bahwa setiap lintasan yang mungkin, seaneh apapun jalurnya, berkontribusi pada amplitudo total. Yang mengejutkan, besar atau magnitude kontribusi setiap lintasan adalah sama. Perbedaan antara lintasan hanya terletak pada fase atau arah vektornya di ruang kompleks yang direpresentasikan oleh rumusan si xt yang sebanding dengan eksponensial dari I S xt per H bar.
dapat dilihat dari gambar bahwa ada lintasan dua titik A dan B dengan 3 kemungkinan lintasan. Perlu dipahami bahwa dalam integral lintasan yang berlaku adalah yang garis orange dan garis hijau. Sementara garis kuning hampir tidak bisa dikatakan berlaku karena dia seperti berjalan seolah-olah mundur atas waktu, yang mana kita anggap itu tidak mungkin terjadi karena itu berarti dia juga memungkinkan suatu lintasan bergerak mundur terhadap waktu. Lalu, apa yang menentukan fase tersebut? Jawabannya adalah aksi klasik S. Aksi adalah integral dari Lagrangian sepanjang waktu. Dengan membagi aksi dengan konstanta Planck, kita mendapatkan fase lintasan tersebut. Ini adalah titik di mana mekanika kuantum terhubung langsung dengan besaran mekanika klasik. Lalu postulat kedua menyatakan bahwa amplitude total adalah jumlah dari kontribusi semua lintasan yang mungkin. Karena jumlah lintasan antara dua titik adalah tak terhingga, kita tidak menggunakan penjumlahan biasa, melainkan menggunakan yang namanya integral fungsional, yang berupa integral lintasan KBA sama dengan integral atas dxt eksponen terhadap I per H bar S xt, yang mana itu merupakan penjumlahan atas semua lintasan-lintasan yang paling mungkin. Lalu bagaimana cara kita menjumlahkan lintasan yang jumlahnya tak terhingga ini? Strateginya adalah melalui apa yang dinamakan sebagai diskritisasi waktu, yaitu kita melakukan time slicing atau membagi waktu-waktu tersebut. Kita membagi durasi total T menjadi N segmen kecil berdurasi epsilon. Demikian kecil. Kita mendekati setiap lintasan sebagai rangkaian dari garis lurus pendek yang menghubungkan posisi X0, X1, X2, dan seterusnya hingga X ke N pada setiap irisan waktu. Ini adalah langkah pertama untuk mengubah integral fungsional yang sulit menjadi deret integral biasa yang bisa kita hitung. Dalam proses perpindahan dari A ke B, partikel harus melewati titik-titik perantara secara berurutan. Di sini kita menggunakan sifat komposisi, di mana amplitudo untuk peristiwa yang terjadi berurutan harus dikalikan. Secara matematis, propagator total K BA adalah hasil kali dari propagator-propagator kecil di setiap irisan waktu yang diintegralkan terhadap seluruh posisi perantara X1, X2. Mari kita coba ambil satu langkah kecil, kita zoom in yang berdurasi epsilon. Karena selang waktunya sangat singkat, kita berasumsi lintasan partikel adalah garis lurus dan energi kinetik menjadi sangat dominan. Aksi untuk langkah pendek ini didekati sebagai S kurang lebih sama dengan epsilon L. Dari sini kita mendapatkan bentuk propagator infinitesimal yang melibatkan eksponensial dari Lagrangian klasik. Sekarang kita ambil limit di mana jumlah irisan N menuju tak terhingga dan durasi epsilon menuju 0. Pada titik ini, perkalian dari banyak integral tadi berubah menjadi sebuah ukuran integral lintasan yang formal, yang dinotasikan sebagai dxt. Faktor normalisasi A yang tadinya divergen kini diserap ke dalam definisi ukuran integral lintasan tersebut. Lalu akan muncul pertanyaan, apakah ini benar-benar masih dalam ranah mekanika kuantum? Jawabannya ya, dengan cara mengekspansi fungsi gelombang C ke dalam deret Taylor. Maka kita akan dapat membuktikan secara matematis bahwa fungsi tersebut masih mematuhi persamaan Schrödinger. Ini membuktikan kedua formulasi ini bersifat ekuivalen. Mengapa kita tidak melihat partikel mengambil semua jalan di dunia makroskotis jika demikian? Jawabannya ada pada nilai H bar itu sendiri. Jika aksi S jauh lebih besar dari H bar, fase akan berosilasi dengan sangat cepat. Lintasan-lintasan yang jauh dari jalur klasik akan saling membatalkan satu sama lain melalui interferensi destruktif. Kontribusi utama yang bertahan hanya datang dari lintasan di mana aksinya bersifat stasioner, yaitu
sigma S sama dengan 0. Inilah keindahan formulasi ini. Hukum gerak Newton dan Euler-Lagrange muncul secara alami sebagai konsekuensi dari interferensi konstruktif kuantum, dan kita bisa menyimpulkan bahwa lintasan klasik sebenarnya adalah jalur di mana fluktuasi aksi berada pada titik minimal. Mekanika klasik pada dasarnya hanyalah sebuah aproksimasi fase stasioner dari mekanika kuantum. Untuk menyelesaikan perhitungan integral lintasan secara eksak, kita sering bergantung pada integral Gaussian. Bagi besar sistem bisa diselesaikan secara analitik, memiliki bentuk potensial kuadratik. Rumus tanda integral Gaussian ini adalah senjata utama kita untuk menghitung kasus-kasus seperti partikel bebas dan osilator harmonik. Kasus pertama yaitu partikel bebas di mana potensial V sama dengan 0, lintasan klasik hanyalah suatu garis lurus. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa paket gelombang partikel akan menyebar seiring berjalannya waktu dengan laju sebanding dengan T. Rumus propagatornya mencerminkan penyebaran distribusi probabilitas ini di ruang waktu. Untuk osilator harmonik, potensialnya berbentuk kuadratik X kuadrat. Berbeda dengan partikel bebas, di sini faktor pre-eksponensialnya kini bergantung pada frekuensi sudut omega. Rumus propagatornya menjadi sedikit lebih kompleks, melibatkan fungsi trigonometri sin dan cos yang menggambarkan sifat osilasi sistem tersebut. Ada 3 alasan utama mengapa formulasi ini sangat superior dalam fisika modern. Pertama, ia menjaga kovariasi Lorentz yang sangat krusial dalam teori relativitas. Kedua, ia memberikan fleksibilitas koordinat yang tinggi. Dan yang terpenting, ia merupakan fondasi utama bagi teori medan kuantum yang kita gunakan untuk memahami partikel elementer. Bagi penutup, integral lintasan adalah jembatan elegan yang menyatukan determinisme dunia klasik dengan probabilitas dunia kuantum. Kita bisa membayangkan partikel seolah-olah mengandung seluruh jalan yang tersedia, namun pada akhirnya ia akan dominan pada jalur yang memiliki aksi stasioner. Inilah kerangka kerja yang menyatukan aksi dan interferensi dalam suatu harmoni matematis.